Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil akhir pengerjaan proyek transformasi digital. Langsung aja kita share screen kali ya. Jadi proyek akhir kami ini berjudul Transformasi Digital Proses Pemesanan pada Restoran Bakmi Jawa Mas Agus menggunakan QR Code dengan fitur rekomendasi menu berbasis metode Simple Additive Weighting atau SAW. Kami dari kelompok 7 beranggotakan ada Andre Rafli, lalu ada saya Zaira Putri, dan ada Farizan Aditya. Jadi untuk latar belakang proyek ini, kita pakai restoran bakmi. Jadi restoran bakmi ini adalah restoran khusus bakmi Jawa yang telah berdiri sejak tahun 2015. Saat ini restorannya itu masih memproses pemesanan melalui manual melalui pelayan ya. Jadi rawan antrian, salah catat, dan lambat saat jam ramai. Nah, itu adalah masalah utamanya. Lalu solusi transformasi digital yang kita buat yaitu membuat sistem pemesanan berbasis website yang diakses melalui QR code untuk self order. Lalu nilai tambah dari proyek ini adalah memakai fitur rekomendasi menu berbasis metode Simple Additive Weighting atau SAW sebagai pendukung keputusan pelanggan. Selanjutnya untuk tujuan pengembangan utama, yang pertama di sini ada memberikan rekomendasi menu kepada pelanggan berdasarkan hasil perhitungan metode SAW. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mengurangi antrian dan kesalahan pencatatan pesanan. Yang ketiga, menerapkan transformasi digital pada pemesanan melalui sistem berbasis website yang diakses via QR Code. Yang keempat, ada mempermudah admin dalam mengelola data menu, pesanan, meja, dan voucher melalui dashboard berbasis website. Lalu yang terakhir itu mendukung pengambilan keputusan melalui rekomendasi menu berbasis kriteria dan bobot SAW. Lanjut ke bagian posisi kebaruan pada sistem aplikasi ini. Sebagian besar sistem pemesanan digital restoran hanya berfokus pada digitalisasi transaksi. Penelitian ini mengintegrasikan QR code, self-ordering dengan fitur rekomendasi menu berbasis Simple Additive Weighting atau SAW dalam bentuk aplikasi. Memberikan informasi pendukung bagi pelanggan sekaligus hasil perankingan menu bagi pihak restoran maupun pelanggan. Next, lanjut ke deskripsi dan solusi digital. Di sini deskripsinya membuat proses pemesanan digital menggunakan QR code dengan fitur rekomendasi menu berbasis metode SAW. Nah, ada dua modul pada sistem ini, ada modul untuk pelanggan dan modul admin. Untuk modul pelanggan ada beberapa fitur seperti scan QR code pada meja untuk mengakses sistem, lalu pelanggan bisa melihat daftar menu dan rekomendasi hasil dari SAW. Lalu pelanggan bisa memilih menu, menambah ke keranjang, dan pelanggan bisa menggunakan voucher dan melakukan checkout. Lalu pelanggan juga bisa memantau status pesanan dan pelanggan bisa memberikan penilaian menu setelah transaksi selesai. Dan untuk modul admin ada beberapa activity ya, seperti login dan memantau peringkasan operasional, lalu admin bisa mengelola data menu, meja, dan voucher, lalu bisa mengelola data pesanan pelanggan, mengelola kriteria dan bobot penilaian SAW, lalu melihat skor penilaian dan nilai alternatif, serta admin bisa juga melihat hasil perankingan dari rekomendasi menu. Untuk pengembangan dari sistem ini kita menggunakan metode pengembangan waterfall. Nah, dipilih karena tahapannya terstruktur dan sistematis sesuai untuk kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sejak awal, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Lanjut ke use case diagramnya ya, ada untuk pelanggan dan admin. Pelanggan akses tanpa login via QR code. Jadi untuk pelanggan itu tidak perlu login, tidak perlu buat akun dulu, cukup dengan scan QR code yang tersedia di meja. Setelah QR code, pelanggan bisa melihat rekomendasi dan daftar menu, mengelola keranjang, memakai voucher, check out, serta menilai menu setelah transaksi. Lalu untuk admin, login untuk pengelola data menu, pesanan, meja, voucher, kriteria dan bobot SAW, serta melihat skor penilaian dan hasil rankingan menu. 5 website akan dilakukan di akhir presentasi, jadi kita next. Selanjutnya, dampak kebermanfaatan dan keberlanjutan. Untuk dampak kebermanfaatan itu pemesanan mandiri via QR Code dapat mempercepat layanan dan mengurangi kesalahan pencatatan. Data menu, pesanan, meja, dan voucher terkelola dalam satu dashboard real time.
Lalu rekomendasi SAW juga dapat memberikan pengalaman pemesanan yang lebih interaktif. Untuk keberlanjutannya di sini bisa ditambahkan fitur pembayaran digital atau cashless, integrasi point of sales, terus dukungan multi cabang restoran, dan rekomendasi SAW berbasis data transaksi dan preferensi pelanggan agar hasil semakin relevan. Selanjutnya untuk aspek etika, legalitas, dan potensi HKI. Untuk yang aspek estetikanya, data pesanan dan penilaian menu hanya digunakan untuk operasional restoran. Jadi hak akses ini sudah dibatasi sesuai peran. Lalu rekomendasi menu di sini bersifat mendukung, tidak membatasi pilihan pelanggan. Selanjutnya aspek legalitas. Di sini sistemnya dibangun dengan perangkat berlisensi sesuai yaitu Laravel, PHP, dan MySQL. Pengelolaan data pengguna mengacu ketentuan perlindungan data pribadi di Indonesia. Selanjutnya, potensi HKI berpotensi didaftarkan sebagai hak cipta program komputer, kode UI basis data dan dokumentasi, serta merek apabila dikomersilkan. Untuk kesimpulan dari proyek yang kita buat yaitu transformasi digital pada proses pemesanan restoran Bakmi Jawa Mas Agus berhasil diwujudkan melalui sistem berbasis website yang diakses via QR code, terintegrasi dengan fitur menu berbasis metode Simple Additive Weighting atau SAW. Jadi sistem ini dapat mempercepat dan menstrukturkan proses pemesanan bagi pelanggan, mempermudah pengelolaan operasional bagi admin, serta memberikan nilai tambah berupa rekomendasi menu yang sistematis dan berdasarkan kriteria. Jadi menjadikan salah satu bentuk penerapan transformasi digital yang berkelanjutan pada sektor kuliner. Lalu berikut merupakan hasil penyerahan aplikasi kepada mitra. Dan selanjutnya mungkin akan dilakukan demo aplikasinya. Pertama kita akan demonstrasikan dulu dari sisi pelanggan ya. Ini kondisi setelah pelanggan scan QR lalu masuk ke halaman menu. Untuk tampilan pertama ini langsung disuguhkan dengan menu favorit ya, favorit pilihan hari ini. Ini dihasilkan dari SAW tadi ya, itu dihitung dari penilaian pelanggan sebelumnya. Dikalkulate dan muncullah menu favorit ini. Sini ditampilkan 5 menu favorit teratas. Ada babi goreng nyemek, goreng, dan lain-lain. Lalu di bawahnya ada menu lainnya itu ada bisa kita filter menu biasa, spesial, minuman, dan lain-lain. Langsung aja kita pilih menu favorit ya. Jadi pelanggan tuh nggak perlu pikir lagi mau pesan apa, langsung disuguhkan menu favorit dari pelanggan sebelumnya. Coba pesen saja 3 porsi, lalu untuk minuman juga 3 porsi ya. Seluruh. Setelah kita masukkan ke keranjang, muncul di bawah sini nih, floating ini. Langsung kita masukkan voucher apabila restoran ini menyediakan voucher ya. Kodenya hemat 10. Langsung terpakai 10%. Kita tulis nama, misalnya kita tambahkan catatan tambahan, ini hanya opsional saja, misalnya bakminya ekstra pedas. Setelah selesai kita pesan sekarang, muncul notifikasi pesanan diterima. Oke, izin melanjutkan. Saya akan mempresentasikan untuk sisi adminnya ya dari aplikasi restoran Bakmi ini. Ini kurang lebih adalah tampilan landing page ya. Jadi dari customer maupun admin dia bisa saat mengakses halaman ini dia akan dialihkan ke landing page. Berikut adalah landing page-nya. Jadi di sini ada keterangan dari si company profile-nya. Lalu di sini ada informasi terkait restorannya. Di sini ada alamat, telepon, dan jam buka. Jadi untuk aplikasi ini kita berbasis website ya, dan untuk teknologinya kita memakai Laravel, database-nya MySQL, lalu untuk deployment-nya kita pakai web server Nginx dan ada Docker-nya juga. Oke, saya lanjut ke sisi adminnya. Akses halaman admin yang dulu, kita login sebagai admin. Oke, saat ini saya sudah di halaman dashboard untuk sisi adminnya ya. Di sini kurang lebih untuk dashboardnya ada beberapa informasi ya. Misalkan di sini ada widget-widget, misalkan pesanan hari ini, pesanan selesai, terus ada total menu aktif, voucher aktif, terus di sini juga ada chart ya terkait pesanan 7 hari terakhir. Lalu di sini ada data menu rekomendasi tadi ya dari metode SAW. Kita bisa ada data untuk menu rekomendasinya apa saja dari pengisian survei
pelanggannya juga. Lalu di sini ada data pesanan terbaru yang saat ini masuk ya. Di sini kita bisa lihat juga tadi ada order Jondo dengan voucher hemat 10, lalu satunya masih dipesan. Dan di sini ada waktunya juga, dia pesannya tanggal berapa dan jam berapa. Oke, lanjut ke menu pesanan. Di menu pesanan ini kita bisa lihat beberapa pesanan yang sudah masuk ya dari customer. Di sini kita bisa lihat detail dari nomor pesanannya, nama pelanggannya, lalu meja dan totalnya dan statusnya beserta waktu pesannya. Di sini ada tanggal dan jam pesanannya. Lalu di sini kita bisa filter juga masing-masing pesanannya berdasarkan statusnya. Di sini karena kita tampilkannya semua, jadi semuanya ditampilkan. Kalau kita ingin mau per masing-masing status, tinggal diklik aja. Di sini misalkan yang dipesan, di sini ada 4 data ya. Di sini yang terakhir ada Jondo yang tadi baru banget dipesan. Lalu di sini kita bisa filter. Nah, lalu untuk aksinya, di sini ada detail dan proses. Untuk detail sendiri, kurang lebih untuk menampilkan detail pesanannya ya. Jadi ada data pelanggannya, terus ada data waktunya sama data catatannya. Nah, di sini ada rincian di detail pesanannya apa aja. Di sini ada bakmi goreng mek sama es jeruk. Lalu di sini ada data vouchernya yang dipakai dan total dari pesanannya itu berapa. Oke, di sini lalu ada aksi proses. Nah, aksi proses ini untuk mengubah status pesanannya ya. Jadi misalkan tadi pesanan itu baru dipesan dan sekarang ingin diproses. Nah, ini bisa diupdate datanya. Dan ini juga ada sistem notifikasi ya. Jadi ketika pesanan baru dibuat nanti bakal ada notifikasi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada notifikasi atas nama Jack untuk meja 2. Nah, di sini kita bisa lihat pesanannya sudah ditambahkannya di sisi adminnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk halaman pesanan. Nah, di sini ada kurang lebih data master ya untuk kategorinya. Tadi kita bisa lihat di halaman menu customer-nya. Kita bisa lihat di situ ada kategori bakmi dan minuman. Jadi di sini kita bisa tambahkan juga untuk kategorinya. Lalu di sini ada data menu. Nah, data menu ini kurang lebih menu-menu yang nanti bakal dijual ya oleh restoran dan ditampilkan di halaman customer-nya. Di sini kita bisa edit harganya, sama kita bisa edit data-datanya, misalkan gambar, foto, deskripsinya, sama nama menunya. Nah, di sini juga ada edit untuk menu tersedianya ya. Jadi kalau misalkan nanti di menunya tersedia, nanti bisa dipesan oleh customer. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada halaman voucher promo. Nah, di sini ada promo-promo yang bisa dipakai nantinya oleh customer. Tadi kita bisa lihat untuk pemesanan kita pakai voucher hemat 10. Jadi nanti ada pengurangan berdasarkan tipe diskonnya sama minimal ordernya ya. Nah, di sini kita bisa edit atau buat. Nah, untuk vouchernya ini kita bisa kasih tipe diskonnya, misalkan persentase dari pemesanannya atau nominal fixnya ya. Jadi misalkan kalau nominal fix dikurang 10.000, maka nilainya tetap jadi dikurang 10.000, tidak berdasarkan persentase. Nah, di sini ada minimal total pesanannya, nominalnya berapa, misalkan 100.000, lalu ada pas penggunaannya, jadi voucher ini bisa berapa kali dipakai, lalu di sini ada berlaku, untuk vouchernya ini berlaku dari kapan sampai kapan. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, di sini ada halaman data meja ya, jadi ini kurang lebih untuk manajemen si data mejanya. Di sini kita bisa nambahin data mejanya, lalu di sini kita bisa regenerasi ulang si QR code-nya. Jadi misalkan QR code-nya udah nggak valid, kita bisa bikin ulang. Nah, nanti QR code-nya ini bisa di-print ya, bisa di-print lalu dipakai, ditempelkan di meja untuk nanti si customer-nya scan ke QR code tersebut. Seperti itu. Lalu di sini juga ada halaman laporannya. Nah, laporan ini kurang lebih bentuknya nanti Excel. Jadi si admin nanti bisa mengenerate laporan transaksi yang sudah dilakukan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada filternya, periode dari tanggal sampai tanggal berapa. Ini bisa dipilih nanti, misalkan mau tanggal dari bulan Juni, dari bulan sebelum-sebelumnya sampai tanggal bulan Juli, sampai bulan selanjutnya, nanti bisa dilihat transaksi-transaksinya. Seperti itu. Oke, lalu di sini di terakhir ada menu rekomendasi untuk manajemen data dari survei pelanggannya ya. Jadi nanti survei pelanggan kita akan pelajari, lalu di sini nanti akan terbentuk data-data rekomendasi berdasarkan dari survei pelanggan tersebut. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada peringkat menunya. Jadi kita bisa lihat peringkat menu yang sering dipesan dan dinilai baik oleh customer apa saja. Nah, di sini kita bisa lihat data rincian data penilaiannya. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk mendapatkan data-data tersebut, kita bisa atur kriteria penilaiannya. Jadi kita bisa tambah kriteria atau kriterianya. Jadi misalkan kita mau tambah kriteria, misalkan rasanya itu apa saja. Untuk metriknya di sini ada tidak enak, kurang enak, cukup enak, sangat enak, dan ada popularitas, porsi untuk penyajian. Jadi kurang lebih ini untuk penilaian terkait menu tersebut.
yang akan dilakukan oleh si customer di akhir ya, setelah pesanannya selesai nanti akan ada survei penilaian. Lalu di sini ada penilaian menunya. Ya, jadi hasil perhitungannya dari tadi yang disurvei kurang lebih seperti ini. Jadi semua data survei kita klasifikasikan dan kita jabarkan seperti ini. Nah, di sini ada histori penilaian dari pelanggannya ya. Jadi si pelanggannya nanti di akhir pemesanan dia akan menginput data penilaian, misalkan untuk data harganya, nilai harganya itu berapa, skalanya dari 1 sampai 5 ya. Lalu rasanya berapa dan porsinya berapa. Nah, nanti masing-masing penilaian akan masuk ke riwayat penilaian pelanggan. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti setelah ini akan dilanjut ke halaman survei pelanggannya. Untuk pesanannya saya selesaikan dulu. Oke, simpan. Pesanan selesai. Ini pesannya selesai juga. Lalu setelah pesanan selesai, di sini kita bisa cetak struk juga di halaman di menu detailnya. Nah, di sini bisa cetak struk. Nanti pihak restorannya bisa punya printer untuk struknya. Jadi nanti tinggal cetak struknya. Nanti dia akan ada halaman print seperti ini. Lalu nanti restoran bisa mencetak struk dan dikasih ke pelanggan saat payment. Seperti itu. Selanjutnya demonstrasi dari sisi customer setelah pesanan selesai. Silakan dilanjut. Oke, setelah status pesanannya diupdate oleh admin jadi selesai, maka akan muncul action untuk isi penilaian menu di header sebelah kanan ya. Langsung aja kita klik, langsung muncul menu apa yang tadi kita sudah pesan, lalu kriteria-kriteria serta skala penilaiannya. Misalnya harga ada sangat murah, sedang, mahal, dan sangat mahal. Dan sebagainya. Di sini ada 5 kriteria yang harus dinilai oleh pelanggan ya. Pertama kita mungkin nilai dari kriteria harga itu apa aja, murah, lalu rasanya sangat enak, porsi kenyang, penyajian sangat cepat, tampilan menu sangat menarik. Setelah semua kriteria kita isi, kita langsung kirim penilaiannya ya. Untuk penilaian ini akan langsung masuk ke database admin. Seperti itu. Jadi itu dia presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.